Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inul yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah kajian ba'da subuh Masjid Ar-Rahmah yang mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, ba'da subuh di Jumat kali ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua. Hingga akhirnya kita masih dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di masjid ini yang mudah-mudahan Allah meridhoinya, Allah memberkahinya, dan Allah menjadikan majelis kita ini menjadi majelis yang dapat menghadirkan kebaikan, kebermanfaatan, dan juga kemaslahatan dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat kita. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada uswatun hasanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hingga umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini, di sini saya secara pribadi berbagi, bukan dalam artian untuk menggurui, apalagi mengajarkan. Tapi pagi hari ini kita bersama-sama belajar dalam rangka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Bagaimana kita saling menasihati dalam kebaikan juga dalam kesabaran. Dan sebagaimana juga yang tadi Pak Faisal sampaikan, bahwa sebentar lagi kita juga akan kedatangan bulan suci yang agung, bulan Ramadan, yang kurang lebih sekitar 12 hari lagi. Yang tentu kita juga tidak tahu sesungguhnya sebetulnya, apakah ternyata dalam waktu 12 hari tersebut, apakah kita ternyata akan bertemu ataukah tidak dengan bulan suci Ramadan. Karena singkat cerita, sejak kemarin, hari Rabu, ada salah satu kenalan saya, beliau masih muda, hampir seusia dengan saya. Minggu lalu masih ketemu, tapi ternyata 2 hari yang lalu, hari Rabu, beliau Allah panggil terlebih dahulu. Padahal minggu lalu itu masih sehat, masih segar. Tapi ternyata Allah panggil terlebih dahulu dan tidak dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tentu kita memohon kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, bahkan sejak bulan Rajab hadir, sejak bulan Rajab datang kepada kita, bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, juga bulan Sya'ban, dan juga mudah-mudahan Engkau menyampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Dan tentunya doa tersebut masih perlu untuk kita terus sampaikan, terus kita bacakan, terus kita dawamkan. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri. Bagaimana ketika seandainya nanti bulan suci Ramadan itu hadir, apakah kita sudah siap untuk melewatinya, untuk mengisinya, ataukah ternyata bulan Ramadan itu akan berlalu begitu saja? Karena tentu ketika kita sebagaimana manusia, seandainya kita hendak kedatangan tamu yang agung, ataupun seandainya ketika kita hendak melakukan perjalanan ke suatu tempat, tentu yang kita lakukan adalah mempersiapkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mempersiapkan bekal agar tamu yang hadir tersebut, sajian yang kita siapkan, itu merupakan sajian yang terbaik. Hadirin rahimakumullah, bekal terbaik yang perlu untuk kita persiapkan adalah bekal berupa ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hal ini Allah sampaikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Dan juga berkaitan dengan takwa, sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana ayat yang tadi disampaikan di Muqaddimah, ayat yang senantiasa disampaikan, yang senantiasa dibahas ketika hendak datangnya bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran masih surat Al-Baqarah ayat 183. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik menyeru kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena sapaan atau panggilan Allah dalam Al-Quran, selain kepada orang yang beriman, ada juga kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas. Wahai para manusia. Itu tidak melihat agamanya apa, keyakinannya apa. Maka Allah serukan kepada seluruh manusia. Tapi dalam ayat ini, Allah secara spesifik, secara khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Lantas pertanyaan pertamanya, Bapak Ibu, ketika seandainya Allah memanggil kita, ketika Allah menyapa kita dengan sapaan kepada orang-orang yang beriman, apakah kita merasa terpanggil ataukah tidak? Apakah kita merasa penasaran apa yang Allah sampaikan kepada kita ataukah tidak? Karena contoh sederhananya, misal, ketika saya berpapasan dengan Pak Faisal, lantas Pak Faisal memanggil saya dengan nama lain, contoh, Fajar. Tentu saya tidak akan menengok, saya tidak akan menoleh kepada Pak Faisal, karena Pak Faisal bukan memanggil saya. Tapi kalau misalnya Pak Faisal manggil saya, Kang Ahid, Kang Asep Ahid, gitu ya, pertanyakan kepada diri saya, apakah saya akan menengok, apakah saya akan membalas, apa tidak? Kalau saya tidak menyadari bahwa nama saya adalah Asep Ahid, maka saya akan mengabaikannya. Sama halnya dengan ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah awali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah kita merasa terpanggil ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman ataukah tidak? Ataukah justru ternyata, ya sudah, kita tidak merasakan getaran apapun dalam hati kita. Kita tidak merasa penasaran hal apakah yang akan Allah sampaikan yang spesifik Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman. Itu yang pertama dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu apa? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ini yang hendak Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman tersebut. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah shaum. Sebagaimana ibadah shaum ini telah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga syariat untuk melaksanakan ibadah shaum ini bukan syariat yang baru hadir ketika Rasulullah SAW. Tapi bagaimana shaum ini pun sudah ada, sudah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita semua. Hanya saja tentu yang sebagaimana kita ketahui bagaimana cara pelaksanaan yang berbeda. Umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Contoh barangkali yang sekarang menjadi sunnah, saum Daud. Umat Nabi Daud alaihissalam sehari saum, sehari berbuka, sehari saum, sehari berbuka, seterusnya seperti itu. Sehingga ibadah saum ini merupakan ibadah yang sudah Allah tetapkan dari sekian lama. Lantas apa tujuannya? Dalam ayat ini Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, yaitu tujuan saum ini agar kalian bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Tentu takwa ini sebagaimana yang kita ketahui, yang berarti imtitsalul amri wajtinabun nawahi. Bagaimana kita
melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Dan takwa ini selain tadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang merupakan sebaik-baiknya bekal takwa, ketakwaan ini juga merupakan hal yang Allah lihat kepada diri seseorang. Karena Allah tidak melihat bagaimana rupanya, karena Allah tidak melihat bagaimana kekayaannya, tetapi yang Allah lihat adalah inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa di antara kita. Hadirin rahimakumullah. Karena tujuan dari Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa, maka Ramadan ini berarti menjadi bulan pendidikan bagi kita semua. Bagaimana kita dididik dengan hati kita? Karena tentu kita harus meluruskan niatan kita. Apakah ibadah shaum itu untuk siapa? Apakah untuk dilihat oleh orang lain? Atau untuk karena Allah? Karena ibadah shaum ini merupakan ibadah yang khas. Misal seperti halnya tadi kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kita dapat melihatnya secara fisik. Oh iya, terlihat bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana takbiratul ihramnya. Terlihat secara fisik. Tapi ibadah shaum itu kasat mata. Tidak berarti orang yang shaum mungkin bisa jadi lemas, menjadi lesu. Tidak berarti orang yang tersebut melaksanakan ibadah shaum. Sehingga shaum ini bagaimana melatih diri kita. Bagaimana shaum ini mengajarkan kita untuk bisa mendidik hati kita. Salah satunya bagaimana kita meluruskan niat menglillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga mempersiapkan lisan kita. Karena banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah shaum namun ternyata tidak mendapatkan pahala shaum. Salah satunya karena orang tersebut tidak mampu menjaga lisannya. Hifdzul lisan, dia tidak bisa menjaga lisannya. Dia masih mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya, masih mengatakan hal-hal yang contohnya membicarakan orang lain, bergibah, bergunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Berbohong misalnya. Sehingga lisan kita pun dijaga. Lalu juga bagaimana pandangan kita, emosi kita, dan juga keikhlasan kita. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, sebelum kita memasuki bagaimana di bulan Ramadan, kita perlu untuk mulai menjaga dan membiasakan diri sejak saat ini. Atau barangkali dari sebelum-sebelumnya kita sudah melakukannya. Bagaimana kita menjaga tadi lisan kita, pandangan kita, emosi kita, niatan kita agar lillah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan lisan dan juga bagaimana sebagai macam perbuatan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Man lam yad'u qawla az-zuri wal 'amali bihi wal jahlu falaysa lillahi hajatun ay yad'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, dan juga tindakan yang bodoh, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah itu tidak memerlukan, Allah itu tidak butuh bagi orang yang meninggalkan makanan minumnya saja. Tetapi ternyata ketika dia meninggalkan makanan minumnya, tadi perkataannya masih berdusta, perbuatannya masih berdusta, dan juga masih melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan-perbuatan yang bodoh. Allah tidak memerlukan hal tersebut. Oleh karena itu, dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bagaimana kembali kita menghindari perkataan yang dusta, perbuatan yang dusta, dan juga hal-hal yang perbuatan yang berbentuk jahiliyah, kebodohan-kebodohan yang akhirnya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ketika bulan suci Ramadan, itu banyak sekali keutamaan. Dan tentunya, sebagaimana yang juga kita ketahui. Salah satunya, di bulan suci Ramadan, merupakan kesempatan, merupakan bulan, dibukakannya pintu surga, dan juga setan-setan itu dibelenggu. Hal ini disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah,
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Jika Ramadan datang, maka pintu-pintu surga itu Allah buka. Dan juga pintu-pintu neraka itu Allah tutup. Dan setan-setan itu dibelenggu. Lantas pertanyaannya, kalau seandainya ternyata setan-setan itu dibelenggu, namun ternyata seandainya nanti ketika bulan suci Ramadan, kita masih merasa berat, masih merasa susah, masih secara kepayahan untuk melaksanakan ibadah. Lantas apa yang terjadi sebenarnya dengan hati kita? Apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita? Karena khawatirnya, karena kita tidak membiasakan, kita tidak memulai dari sekarang, maka ketika nanti satu Ramadan itu akan susah. Atau justru barangkali, fenomena yang barangkali Bapak Ibu temukan di tahun-tahun sebelumnya di bulan Ramadan. Hari pertama di bulan Ramadan, masjid itu penuh. Bulan kedua lumayan, hari kedua lumayan, hari ketiga lumayan, mulai itu berguguran. Yang awalnya barangkali tarawih pertama itu di sini penuh. Nanti di paruh kedua, di 10 hari kedua misal, mulai hanya sisa 1-2 saf. Paruh ketiga mungkin mulai sibuk mempersiapkan baju lebaran bagi yang belum. Gitu ya. Baru lama lagi mungkin nanti H-1 malam takbiran. Bagaimana hal tersebut kerap kali kita temukan. Atau mungkin kita menjadi pelakunya. Gitu ya. Lantas pertanyaannya adalah, apakah di tahun ini kita akan seperti itu lagi ataukah tidak? Itu menjadi hal yang perlu kita pertanyakan dan persiapan untuk diri kita masing-masing tentunya. Bagaimana juga kita mengajak keluarga kita, gitu ya, anak istri kita, semuanya. Gitu ya. Karena itu fenomena yang sering terjadi. Atau juga ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Ada salah satu kawan saya, beliau itu punya kopi shop. Gitu ya. Kemarin minggu lalu lah, saya nanya ke beliau, ke yang bersangkutan, teman di kuliah. Ini kalau kamu di tempat kopi kamu di bulan Ramadan buka jam berapa? Karena itu buka itu pagi banget. Dia itu kopi shopnya buka dari jam 7, tutupnya jam 11 malam. Jadi jam 7 itu udah buka. Kalau Ramadan kayak gimana operasionalnya? Dia bilang, tetap buka jam 7. Emang udah rame, kan kalau perspektif bisnis gitu ya. Ya hari pertama mah emang sepi, hari kedua, hari ketiga udah rame tuh. Ada yang di pojokan katanya, dan lain sebagainya. Beliau kopi shopnya itu di belakang gedung sate. Yang kalau kata beliau, banyaknya di sana orang-orang yang berseragam. Gitu ya. Kalau testimoni beliau, oh kayak gitu ya. Tapi kan tadi sekali lagi, itu secara fisik kelihatan banyak orang. Hari pertamanya sepi, hari kedua kesananya mulai rame. Makanya kan kita nggak tahu meskipun di sana ramai, kita pertama nggak tahu apakah yang bersangkutan itu agamanya apa. Gitu ya. Karena kan nggak mungkin beliau nanya, kok kamu pagi-pagi udah ngopi, emang agama kamu apa, kan mungkin nanya kayak gitu. Yang kedua, kalau misalnya yang perempuan, bisa jadi. Kalau yang perempuan, beliau sedang tidak melaksanakan ibadah saum. Gitu ya. Apalagi kalau berjilbab, misalnya sudah ada indikasi visual. Tapi kan kalau yang laki-laki agak susah. Kalau yang bapak-bapak agak susah. Itu kemarin kata beliau ya, testimoni ketika berbicara tentang jam buka operasional di coffee shopnya. Nah, sehingga kembali Bapak Ibu hadir rahimakumullah. Ketika saatnya bulan Ramadan itu merupakan bulan yang Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka, dan juga Allah belenggu setan, seharusnya, idealnya, bulan Ramadan merupakan bulan terbaik bagi kita untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk intimate dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu sebelum kita berbicara bagaimana Ramadan di tahun ini, kita dapat mengevaluasi bulan-bulan sebelumnya. Dan kita berupaya untuk bulan Ramadan di tahun ini menjadi jauh lebih baik, menjadi jauh lebih optimal. Itu yang pertama. Bagaimana keutamaan di bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua, ini tentu sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di bulan Ramadan Allah memberikan pengampunan yang begitu luar biasa bagi kita. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan
imanan wahtisaban, karena beriman kepada Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui, atau pertanyaan dulu, Bapak Ibu kinten-kinten, dosana ali tetapi seueur tetapi seueur pisan. Kita secara pribadi, secara individu dapat menyadari bahwa kita tidak luput dari khilaf dan salah. Ada dosa-dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Dan bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita agar kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan ada dua syaratnya. Imanan wahtisaban. Kita melaksanakan saum itu karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan karena aduh itu lemes, lesu, pasti saumnya luar biasa, bukan. Tapi memang benar-benar kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita, mudah-mudahan kita mampu untuk melakukannya, dan tentu mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Karena di sini ma taqaddama min dzambi, yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang telah lalu. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak menyampaikan berapa masa lalunya, apakah setahun, 2 tahun. Sehingga di sini salah satu yang disampaikan bahwa sejak kita akil balik, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Dengan 2 syarat tadi, imanan wahtisaban. Kita beriman karena kita beriman kepada Allah, dan karena kita semata-mata mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu juga yang ketiga, keutamaan di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada sholat sunnah yang itu hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan, yaitu sholat tarawih. Di akhirnya ditutup dengan sholat witir. Tapi di 11 bulan lainnya, witir itu masih bisa kita laksanakan. Tarawihnya yang menjadi spesial. Atau barangkali ada Bapak Ibu yang malam tadi niatnya sholat tarawih. Barangkali sholatnya tahajud, sholat hajat, gitu ya, sholat taubat, ataupun sholat malam lainnya. Tapi sholat tarawih ini menjadi sholat sunnah yang memang spesifik ada di bulan suci Ramadan. Dan sama halnya seperti tadi ibadah saum, sholat malam di bulan Ramadan pun Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan sholat malam di bulan Ramadan, sama kembali, imanan wahtisaban, karena beriman dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Double tuh Bapak Ibu. Man soma, man qoma. Bagi orang yang melaksanakan ibadah saum dan juga bagi orang yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Syaratnya sama dua-duanya, iman dan wahtisaban. Balasnya juga sama, akan Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Itu merupakan kesempatan bagi kita semua, karena kembali kita menyadari dosa kita begitu banyak, kesalahan kita, kelalaian kita begitu luar biasanya. Sehingga bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan nanti yang tentunya akan kita upayakan, ada malam yang begitu luar biasa, yang jauh lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tentu itu yang merupakan kita upayakan, kita ikhtiarkan. Dan itu pasti dari apa yang saya pelajari, dari guru-guru yang saya mengajarkan kepada saya pribadi, bahwa itu tuh tidak serta-merta kita akan mendapatkan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Misal kita mengupayakan 10 tarik, alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Tapi pembiasaannya perlu untuk kita lakukan dari sekarang. Ketika nanti masuk bulan suci Ramadan, dari tanggal 1, kita mulai mempersiapkan dan memantaskan diri agar kita Allah takdirkan untuk bertemu dengan
malam Lailatul Qadar. Yang mana malam ini merupakan malam yang jauh lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan. Kalau kita seandainya ketahunkan, itu lebih dari 83 tahun, Bapak Ibu. Jadi seandainya kita bertemu Allah takdirkan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu ibadahnya jauh lebih baik dibandingkan ketika beribadah 83 tahun, 1000 bulan. Dan usia kita saja belum tentu, misalnya tuh, sampai dengan usia ke-83. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini, dengan adanya malam yang begitu luar biasa, Allah spesialkan, kebaikan yang kita dapatkan, itu bisa jauh lebih baik dibandingkan 83 tahun lebih, atau 1000 bulan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, dari begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bulan Ramadan, tentunya ada beberapa hal yang perlu untuk kita persiapkan. Yang pertama, persiapan ilmu. Bagaimana kita mengetahui rukun-rukun syarat-syarat dari ibadah saum? Apa saja yang membatalkannya? Apa saja yang membuat pahalanya hilang? Dan bagaimana kita dapat mengisinya? Salah satunya, kajian ba'da subuh hari ini merupakan wasilah, merupakan ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka mempersiapkan secara ilmu. Dan di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, merupakan bulan yang sangat spesial karena juga bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas minal wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini Allah telah menurunkan kitab Al-Quran yang tujuannya hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran ini Bapak Ibu bukan petunjuk untuk orang yang beriman saja, tapi untuk seluruh manusia. Makanya dalam ayat ini Allah sampaikan hudal linnas, menjadi petunjuk untuk seluruh manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga menjelaskan, menjadikan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Lantas pertanyaan pertama terkait interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana kondisi interaksi kita saat ini dengan Al-Quran? Kita perlu membuat targetan. Selama misalnya nanti bulan Ramadan, bagaimana targetannya? Apakah contoh hendak meniatkan khatam secara bacaan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau setidaknya kalau mungkin sekarang tidak terbiasa, nanti ada peningkatan minimal 1 hari 1 halaman contohnya. Kan tidak masalah daripada tidak sama sekali. Nah, ini yang perlu kita tentukan masing-masing secara individu. Karena kita tahu bagaimana targetan hendak kita capai. Salah satunya itu adalah dengan interaksi dengan Al-Quran. Ataupun juga amalan-amalan lainnya. Apakah ada niatan untuk kita bersedekah, berinfak? Bagaimana menjadi targetan yang akan kita lakukan? Misal infak subuh, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, rutin melaksanakan infak subuh, misal masuk ke kain celeng, ataupun yang lainnya. Banyak sarana yang dapat kita lakukan. Ataupun juga ketika nanti mempersiapkan di akhir di bulan suci Ramadan, bagaimana juga kita mulai mempersiapkan untuk kita dapat menunaikan zakat fitrah. Mulai dipersiapkan dari sekarang. Apakah nanti bagaimana, kan biasanya dari masjid juga dari DKM menerima dan nanti menyalurkan. Nah, hari ini kita mulai mempersiapkan dan berupaya bahkan untuk bisa memberikan yang terbaik. Untuk bisa memberikan yang terbaik. Misal baik entah itu berupa beras atau nanti dia akan dikonversi ke bentuknya uang tunai. Sesuai dengan nanti yang dilaksanakan di sini. Kita mulai mempersiapkannya Bapak Ibu. Amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang hendak nanti kita capai. Itu secara individu. Belum nanti dalam kolektif secara keluarga. Bagaimana kita juga mempersiapkan kajian pada subuh misal di keluarga, atau kajian menjelang berbuka misal. Jadi menjelang berbuka itu bukan hanya war takjil gitu. Bukan hanya bagaimana kita berlomba-lomba untuk mendapatkan takjil. Karena kan biasanya ditemukan fenomena beberapa tahun ke belakang, menjelang berbuka itu tentu itu fenomena di kita. Itu ramai gitu ya. Bahkan yang non-muslim pun ikut merasakan euforianya.
ikut merasakan bagaimana sensasinya berburu takjil menjelang berbuka. Tentu ini pun perlu untuk kita persiapkan bagaimana agar tetap ibadah kita dapat optimal terlaksana. Lalu juga baik secara individu ataupun juga secara keluarga, kita mulai mempersiapkan diri bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah iktikaf dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, dan sekondusif mungkin. Tentu kita mulai meniatkan yang pertama, yang kedua merencanakan, hingga akhirnya nanti benar-benar Allah takdirkan kita berada dalam kondisi yang terbaik untuk bisa mengisi ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Tentu perlu mulai untuk kita persiapkan, gitu ya. Itu tadi persiapan secara ilmu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, karena bulan Ramadan Allah membukakan pintu-pintu surga, Allah menutup pintu neraka, dan juga Allah membelenggu setan. Bulan Ramadan juga bagaimana menjadi momentum bagi kita untuk kita sebenar-benarnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon meminta kepada Allah agar diri kita dan keluarga kita dijaga dari siksa api neraka. Tentu segala amalan ibadah yang kita lakukan nantinya merupakan ikhtiar yang kita laksanakan agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dibebaskan dari api neraka. Dan nanti ketika kita bertemu bulan Syawal, kita kembali dalam kondisi yang fitrah. Itu yang kita inginkan. Tapi kembali, itu tidak bisa serta-merta terjadi. Tidak ujug-ujug. Itu semua perlu kita ikhtiarkan dan juga perlu untuk kita lakukan. Dan salah satunya, agar menguatkan bagi kita perlu saling mengingatkan, menguatkan satu sama lain. Dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, dengan jamaah di masjid ini. Semuanya saling menasihati, saling mengingatkan. Ketika ada fasilitas yang diberikan, maka kita upayakan, kita optimalkan. Lalu Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, tentu kita juga perlu untuk menjaga ritme waktu kita. Karena bukan berarti bulan Ramadan itu karena kita saum, maka kita menjadi tidak produktif. Di bulan suci Ramadan juga tetap kita perlu bagaimana beraktivitas sehari-hari. Ada yang mungkin bekerja, ada yang mungkin mengajar, dan lain sebagaimana aktivitasnya. Bukan berarti karena kita saum, maka aktivitas-aktivitas tadi menjadi turun produktivitasnya. Kita tetap perlu untuk menjaga produktivitas kita bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan menjadi alasan kita tidak produktif. Kita hanya sebatas berleha-leha, bersantai-santai, tidak. Justru di bulan Ramadan ini kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita. Karena ketika kita bekerja, ketika kita mengajar, ketika kita berdagang, atau aktivitas lainnya pun, ketika kita niatkan karena Allah, maka itu menjadi ibadah, menjadi pahala yang akan Allah hadirkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan dengan berbagai hal yang barusan disampaikan, kembali saya sampaikan bahwa ini secara pribadi menjadi pengingat bagi saya pribadi secara individu. Bagaimana ternyata Ramadan itu sebentar lagi. Kurang lebih 12 hari lagi. Namun dalam waktu yang 12 hari ini pun tidak ada jaminan, tidak ada garansi, tidak ada kepastian kita akan sampai dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu kembali tetap kita memohon meminta kepada Allah agar kita disampaikan secara usia. Lantas yang kedua, ketika seandainya kita sudah disampaikan bulan Ramadan, bagaimana kita mampu mengisinya, mengoptimalkan kesempatan Allah hadirkan, mendatangkan kepada kita dengan sebaik mungkin. Kita menentukan targetan-targetan pribadi, targetan-targetan keluarga, lalu kita ikhtiarkan untuk dicapai. Sehingga akhirnya mudah-mudahan di ujungnya nanti, Allah menjadikan kita fitrah kembali. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan karena saum ini tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu untuk merefleksikannya. Kita perlu mulai merencanakannya. Hingga akhirnya nanti ketika datang Allah takdirkan kita dapat mengikhtiarkan yang terbaik.
Hadirin rahimakumullah, untuk menutup kajian pada subuh kali ini, marilah bersama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir terbaik kepada kita, memberikan kesempatan bagi kita, hingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dan ketika nanti kita berjumpa dengan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan kemampuan, keistiqomahan dalam ketaatan, hingga kita dapat mengoptimalkan bulan Ramadan, tidak hanya berlalu begitu saja. Kita awali dengan beristighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma fi syaqardil maut wa nazzatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'al lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa khasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami yang beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh ya Allah, tiada daya dan upaya yang dapat kami lakukan jika tidak atas dasar izin dan ridho darimu. Senantiasa bimbinglah kami, senantiasa tuntunlah kami, senantiasa bersamailah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, janganlah engkau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap saja. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami senantiasa berada dalam jalan yang engkau ridhoi, berada dalam jalan yang engkau cintai. Berikanlah kami kekuatan dan kemampuan, keistiqomahan dalam rangka taat dan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang engkau ridhoi, keluarga yang engkau cintai, keluarga yang engkau berkahi. Senantiasa bimbinglah kami dan keluarga kami ya Allah. Jangan engkau tinggalkan kami walaupun hanya sekejap saja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh solihah, menjadi anak-anak yang dapat berbakti, bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami dan hati kami ya Allah. Tuntunlah kami, pandulah hati kami agar senantiasa melaksanakan ibadah hanya karena-Mu ya Allah. Tetapkanlah hati kami, tetapkanlah diri kami, tetapkanlah jalan kami dalam rangka taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh ya Allah, kami merupakan manusia yang penuh dengan kesalahan juga khilafan. Ampunilah segala dosa dan khilafan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunilah segala dosa dan khilafan yang pernah dilakukan oleh orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa dan khilafan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkanlah kami untuk dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Izinkanlah kami untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini ya Allah, dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengisinya dengan ibadah sebaik mungkin, dengan ibadah seoptimal mungkin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah, ridhoilah setiap rezeki yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat menjemput rezeki dengan cara yang terbaik, cara yang Kau ridhoi, cara yang Kau berkahi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungilah keluarga kami, pasangan kami, anak cucu kami, dan juga tetangga kami, keluarga kami, masyarakat di lingkungan ini ya Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mujibas Sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatimul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak Ibu rahimakumullah, barangkali sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian subuh ini menjadi wasilah Allah menghadirkan keberkahan, bermanfaatan dan ridho bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.